Shalom Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah dan dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak untuk gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam satu minggu yang sudah kami lewati ada perkataan yang menyakiti hati orang lain, ada tindakan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama, ada pikiran yang menyimpang daripada firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, supaya tatkala tubuh kami berada di tempat ini, hati dan pikiran kami juga terfokus kepada Tuhan, dan kami rindu biar Engkau menyapa kami dan menegur setiap kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang sudah datang dengan sungguh-sungguh, kiranya Engkau menilik hati kami, kiranya Engkau menguduskan kami, mengampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga dosa tidak mengikat kami, sehingga dosa tidak menekan kami, karena Engkau telah memberikan anugerah dan kemenangan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan untuk ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai dan membimbing kehidupan kami selanjutnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh suatu berkat yang sangat luar biasa kita bisa bertemu kembali dan datang ke hadirat Tuhan pagi ini. Itu semua bukan suatu kebetulan kalau kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama. Kita tahu di luar sana masih banyak anak-anak Tuhan yang belum mengenal Tuhan, dan masih banyak yang belum menerima keselamatan. Dan kita juga tahu kondisi dunia saat ini. Tapi kita percaya
bahwa Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Itu yang menyebabkan kita untuk datang beribadah di tempat ini pada pagi hari ini. Bahkan alam semesta ikut melukiskan kebesaran Tuhan. Dia layak untuk kita puji, disembah, Raja di atas segala raja. Namanya besar dan mulia. masuk dalam pujian yang kedua, biarlah lagu ini menghantar kita untuk menyambut firman yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sulaiman. Bapak Ibu, izinkan Tuhan memimpin hidup kita, bekerja dalam diri kita, supaya kita beroleh hikmat, berbuah sesuai dengan talenta yang kita miliki, terutama apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Yesus Tuhan Gembalaku. Yesus
berdiri. Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana pada pagi hari ini kembali kami bisa datang untuk menyembah Tuhan, beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu ya Tuhan, Engkau menyapa kami lewat firman Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang Kau sembunyikan di balik salib-Mu, supaya hanya firman Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir ya Bapa, singkapkanlah kebenaran, sehingga kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Dan berkati juga untuk setiap kami yang hadir, hamba berdoa bukakan pintu hati mereka untuk disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Baik ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-7. Ya, eksposisi kita di Injil Lukas masuk di pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal 7 ayat 24 sampai 35. Bapak Ibu yang di rumah juga mungkin bisa membuka ya di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Lukas 7 ayat 24 sampai 35. Kalau sudah dapat, saya akan membaca ayat 24, Bapak Ibu ayat 25, demikian sampai ayat 35. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil di dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saya ulangi ayat 35, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah saudara yang bukan saja membaca, tapi yang merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, tema pada pagi ini adalah hikmat yang berbuah. Ya, hikmat yang berbuah. Kalau saudara membaca Alkitab seringkali menekankan pentingnya orang Kristen untuk berbuah.
ya. Bahkan di dalam perumpamaan mengenai sebuah pohon ara, ya, dikatakan bahwa bagaimana Tuhan itu memberikan kesempatan, atau Tuhan itu memberikan kesempatan bagi pohon itu untuk menghasilkan buah, dan kalau tidak menghasilkan buah maka dikasih lagi injury time atau waktu tambahan, ya, untuk dia bisa menghasilkan buah. Dan kalau sampai waktu yang sudah diberikan, waktu bonus itu tidak menghasilkan buah, maka diperintahkan untuk dipotong lalu dijadikan sebagai kayu bakar, begitu ya. Ini adalah warning bagi saudara dan saya bahwa jadi orang Kristen tidak boleh menjadi orang Kristen yang average atau standar. Orang Kristen diminta untuk berada di muka bumi ini dan menghasilkan buah, ya. Salah satunya adalah mengenai kehidupan kita di dalam menggunakan hikmat itu, ya. Dan dalam konteks ini temanya adalah hikmat yang berbuah, ya. Jadi banyak kali kita mendengar orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang berhikmat. Tapi masalahnya sekarang berhikmat seperti apa? Nah, ini yang kita akan bahas, ya, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara membaca di dalam kalau kita menyebut dan kalau saudara ketik di Google, ya, wise man, ya, maka yang akan muncul adalah 3 orang majus, saudara, ya. Karena seringkali penggunaan kata wise man ini mengacu kepada orang pintar yang ditafsirkan atau diartikan bisa sebagai peramal atau bisa diartikan sebagai orang yang punya wisdom atau seorang yang wise, begitu ya. Nah, tapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa hikmat atau wisdom itu adalah dengan 2 kata penting, yaitu apa, saudara? Bijak dan arif, ya. Jadi seseorang dikatakan sebagai punya hikmat adalah seseorang yang memiliki kebijakan dan kearifan, begitu ya. Nah, saudara, itu berarti kalau kita jadi anak Tuhan sekian tahun, ya, kita dituntut untuk bukan saja kebijakan dan kearifan itu kita miliki, tapi ada buahnya, ya, bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam konteks firman Tuhan pada pagi ini, ya. Kenapa? Karena setiap orang pasti ingin menjadi orang yang bijak dan arif, ya. Teman saya namanya Arif, saudara, ya. Tentu orang tuanya pingin anaknya itu punya kepintaran, ya, arif, begitu ya. Tapi saya jarang ketemu dan bahkan belum pernah ketemu orang menamai anaknya itu bijak, ya. Ada enggak? Saudara pernah ketemu Pak Bijak misalkan gitu? Ada enggak? Jarang, ya, enggak ada, ya. Tapi kalau arif itu banyak, ya. Nah, saudara, dalam firman Tuhan kita lihat, ya, Lukas pasal 7 latar belakangnya adalah Alkitab membahas di ayat sebelumnya, ya. Kalau sudah membaca dalam khotbah yang lalu, ya, di minggu yang pertama itu harusnya sudah disinggung bagaimana ketika itu bercerita mengenai Yohanes Pembaptis, ya. Nah, di dalam bagian ini dimulai dengan utusan dari Yohanes Pembaptis yang datang, ya, di mana Yohanes Pembaptis kita tahu sebelum Tuhan Yesus terkenal, itu yang lebih duluan adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus itu hanya beda-beda 1 tahun umurnya, ya. Dan kita tahu bahwa mamanya pun dengan Maria, ibunya Tuhan Yesus itu masih ada cinci, ada saudara, begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita membaca utusan itu datang, ya. Jadi Yohanes mengutus 2 orang untuk datang ketemu Tuhan Yesus untuk khusus menanyakan, ya. Ketika ditanyakan di dalam pasal yang ke-20 dikatakan, engkaukah yang akan datang itu ataukah kami menantikan seorang lain, ya. Jadi mereka ingin mengkonfirmasi ketika tanya kepada Tuhan Yesus, engkaukah Mesias yang dijanjikan itu? Apakah engkau yang disebut sebagai juru selamat itu? Dan ketika itulah Tuhan Yesus tidak menjawab dengan belak-belakan, tapi dia hanya mengatakan di ayat 23, ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, begitu ya. Sebenarnya ini adalah bahasa terselubung yang Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika engkau percaya, engkau pasti terima aku, ya. Ketika engkau menolak aku, itu berarti engkau sedang menolak juru selamat, begitu ya. Tapi tentunya ini bahasa yang dipakai yang pada zaman itu, ya, tentunya dimengerti oleh mereka, ya. Nah, kembali lagi latar belakang di sini juga kita membaca selanjutnya Yesus membahas, ya, ketika sebelumnya dia membahas mengenai dialog antara dia dengan utusan, kemudian selanjutnya ketika murid utusan itu sudah pergi, dia fokus membahas mengenai Yohanes Pembaptis, ya. Nah, saudara, jarang ada saya menemukan, ya,
ketika misalkan ada artis yang terkenal, ya, misalkan ada artis yang terkenal, kemudian di kemudiannya ada satu artis lagi terkenal, sesama artis ini saling memuji itu biasanya jarang, ya, karena artis itu biasanya gengsi, ya, apalagi dalam bidang yang sama, ya, betul nggak? Kalau orang punya, misalkan saya jualan mie, ya, misalkan Arnold juga jualan mie, ya. Lalu saya akan katakan mie saya nomor 1, betul? Lalu Arnold mengatakan mie saya juga nomor 1. Pertanyaan saya, mana yang nomor 1? Sama-sama nomor 1, ya. Jarang sekali misalkan saya mengutip ketika ada orang dagang, ya, atau mampir ke depot saya lalu ngomong, kamu habis makan di sini nanti makan tempat Arnold, ya. Dia tuh mie-nya enak. Itu jarang sekali, saudara, ya. Pasti orang tuh akan fokuskan kepada dirinya, ya. Tapi Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus itu dia sudah famous karena waktu itu dia kemanapun dia pergi orang ikuti, kemanapun dia mengajar orang tuh tahan berjam-jam, ya. Saudara kan kalau pengkhotbah lebih dari 1 jam mulai pantatnya itu kayak ada paku, tuh, betul enggak? Mulai gini-gini, mulai lihat jam itu kan, itu kode-kode buat hamba Tuhan kan. Nah, kadang saya pura-pura enggak lihat, ya, tiba-tiba saya buta sejenak begitu, ya. Tapi Alkitab katakan Yesus mengajar berjam-jam. Orang itu ikut kemanapun dia pergi. Bahkan tidak ada restoran pun mereka pergi. Bahkan mereka kelaparan pun mereka tetap dengar firman Tuhan. Bukan itu saja, dalam perjanjian baru yang disebut Paulus itu mengajar berjam-jam sampai ada orang jatuh dari jendela, dari lantai atas dan mati. Itu berarti pada zaman dulu orang begitu lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka begitu konsen mendengarkan firman Tuhan. Dan itu menjadi satu very precious time bagi mereka untuk bersama dengan Tuhan. Nah, dan ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya bahwa ketika waktu itu Tuhan Yesus lagi naik daun, ya. Tapi di tengah dia itu terkenal, dia menyanjung-nyanjung satu tokoh namanya Yohanes Pembaptis. Apa yang dia katakan? Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang besar. Dan kata yang dia pakai adalah, ini menakjubkan, ya, di ayat yang ke-28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes ini, ya, Yohanes Pembaptis ini. Berarti semua akan dilahirkan oleh perempuan, ya. Berarti Tuhan Yesus ingin mengatakan, Yohanes Pembaptis adalah sebuah tokoh atau seorang yang hebat, seorang yang besar, seorang yang spektakuler, saudara, ya. Dan bukan itu saja, di ayat 27 dia menguraikan juga pesan yang dia sampaikan, ya. Dikatakan bahwa lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Kita tahu bahwa sebelum kedatangan Kristus yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Dan pesannya hanya satu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dan berita itulah yang dia beritakan, di mana di setiap kali dia bikin KKR, dia berpindah. Dan Alkitab mencatat Yohanes Pembaptis adalah figur hamba Tuhan yang pada zaman itu pun nyentrik, ya. Yaitu apa, saudara? Yang pertama Alkitab mencatat dia bajunya aja tidak mewah begitu, ya. Dia pakai baju dari kulit onta. Makannya itu belalang, kemudian minumnya itu madu. Dia tidak menyentuh alkohol karena dia memang ada keturunan daripada imam, ya. Jadi dia tidak boleh menyentuh alkohol dan minum alkohol. Dan saya pernah ke tempat, ya, yang dikatakan tempatnya dia memberitakan Injil. Itu benar-benar di hutan, di padang gurun, ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, pesonanya daripada Yohanes Pembaptis itu mampu menyedot massa yang dari kota besar untuk mendengarkan pengajarannya. Dan bukan itu saja, rela dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, figur yang besar inilah yang disinggung oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin mengatakan, ini orang memang hebat, ini orang memang dipakai oleh Tuhan. Wow, saudara, ini satu pelajaran yang penting juga bagi kita, ya. Kalau kita benar-benar ada orang yang lebih dari kita, atau dia memang hebat, kita harus dengan legowo memuji dia, ya. Misalkan ibu-ibu, ya, selalu tanya, Pak, ini cantik enggak? Dia kasih foto artis, ya. Nah, ini pertanyaannya menjebak ini, ya. Suaminya kalau bilang cantik, lalu dia bilang apa yang kedua?
Cantik enggak? Cantik. Lek aku cantik enggak? Selalu dibandingkan. Nah, hati-hati. Jawaban ini menentukan Anda tidur di kamar atau tidur di ruang tamu ya, suami-suami ya. Kalau saudara mengatakan, cantik, tapi kamu lebih cantik. Wah, nanti muncul pertanyaan selanjutnya. Mosok sih, ya kan? Kamu bohong, ya kan? Bener, kamu tuh paling cantik, makanya tak nikahi. Mosok, ya. Lalu muncul lagi pertanyaan selanjutnya sampai akhirnya ribut sendiri gitu ya. Nah, itulah manusia. Tapi poin saya ingin mengatakan bahwa jarang sekali ada tokoh besar yang menyanjung-janjung tokoh yang lainnya. Yang ada adalah biasanya seorang yang terkenal yang besar, dia akan menjelekkan orang-orang yang mungkin sama dengan dia. Nah, ini ngajarin kita satu hal penting, saudara, jadi orang Kristen. Jangan juga kita mengumbar pujian, tapi kita harus belajar legowo. Ya, untuk kalau memang orang itu hebat, kita dengan lapang dada, dengan satu kejujuran di hadapan Tuhan mengatakan, orang ini memang hebat. Ya. Nah, oleh karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, ini yang kita bisa lihat dalam bagian ini ya. Nah, saya lanjutkan saudara. Ketika kita melihat lebih lanjut, saya akan mengajak saudara melihat ada dua tanda. Ya, kalau kita ngomong hikmat yang berbuah, terus buah dari hikmat itu tanda-tandanya apa ya? Yang pertama, kalau saudara melihat di dalam firman Tuhan ayat 29 sampai 30, di situ dikatakan seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, yaitu Yesus, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Jadi artinya mereka memang sebelumnya sudah dengar kabar itu ya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu mereka memberi diri dibaptis. Kemudian mereka bergabung juga dengan Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan belajar di situ ya. Ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Nah, ini lucu ya. Artinya ada dua golongan orang di sini ya. Ketika yang pertama adalah orang banyak, orang-orang Yahudi yang mereka itu mendengar, kemudian mereka mau bertobat ya. Mereka dengar firman Tuhan lalu mereka mau berubah. Mereka dengar firman Tuhan lalu mereka mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan komitmennya adalah mereka dibaptis. Nah, saudara, bisa enggak jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi enggak mau dibaptis? Bisa? Bisa enggak? Bisa, dan sungguh sangat bisa. Saya dibaptis itu ketika saya sudah melayani sebagai guru sekolah minggu dan sudah melayani juga di persekutuan remaja. Baru saya dibaptis. Karena dulu prinsip saya adalah saya harus baik dulu baru saya dibaptis. Kalau enggak, nanti kan saya takut berdosa. Tapi sebenarnya konsep Alkitab tidak demikian ya. Bukan kita tunggu baik dulu baru kita dibaptis, karena sampai kapanpun kita tidak akan baik. Amin enggak? Setuju enggak saudara? Kalau kita tidak akan baik dalam arti sempurna ya. Karena itu kita harus berkomitmen dulu ketika kita dipermandikan, dibaptis, sebagai simbol bahwa kita menjadi milik Tuhan. Karena dipermandikan atau dibaptis itu adalah satu komitmen kita ya. Seperti orang pacaran ya. Ketika orang pacaran, kalau dia menyatakan cintanya kan hanya berdua yang tahu. Tapi ketika dia komitmen sungguh-sungguh, maka naik ke jenjang lebih tinggi, namanya pernikahan. Itulah kenapa pernikahan itu ada pengucapan janji yang sakral di hadapan jemaat, di altar, di hadapan Tuhan. Ya, disaksikan oleh hamba Tuhan. Itu sebagai komitmen. Sama ketika kita mengikut Tuhan, maka kita sungguh-sungguh membawa itu pada level yang lebih serius, yaitu kita mau dibaptis. Dan ketika dibaptis itulah kita menyatakan deklarasi iman kita di hadapan semua orang bahwa kita adalah milik Kristus. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa golongan yang pertama itu meresponi dengan baik, orang banyak. Tapi golongan yang kedua, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tidak mau dibaptis. Dengan kata lain, mereka tidak mau percaya. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa masalahnya di sini? Kalau saudara melihat bahwa sebenarnya mereka tidak mau menerima kebenaran itu, mereka tidak mau dipermandikan, tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, karena mereka merasa mereka lebih tinggi,
Karena mereka merasa mereka itu lebih punya kuasa. Karena mereka merasa bahwa mereka mempunyai kepintaran jauh melebihi Yohanes Pembaptis, ya. Karena kita tahu ahli Taurat itu benar-benar ahli, ya, menguasai hukum Taurat. Kita tahu orang Farisi itu hidup begitu strict, ya. Mereka itu kalau melakukan hukum Taurat itu tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ya, saya pernah cerita di sini bahwa orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka mempraktekkan hukum Taurat dengan strict itu, bahkan pada hari Sabat, ya, misalkan Sabat mereka itu kan Sabtu, ya. Jadi Jumat sore itu sudah mulai sepi, ya. Orang jualan itu sudah mulai tutup gitu, ya, karena akan menyambut hari Sabat, ya. Nah, saudara, saking mereka ekstrim itu kadang-kala naik lift pun tidak boleh dipencet, ya. Jadi biarkan liftnya itu jalan sendiri. Saking mereka menghormati, ya. Kemudian apa, saudara? Berjalan tidak boleh lebih daripada 1 kilometer begitu, ya. Artinya bahwa mereka begitu menerapkan hukum itu dengan strict, ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimasukkan di dalam orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Sehingga make sense bahwa mereka merasa lebih baik. Masuk di akal kalau mereka merasa mereka lebih hebat. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis kan tidak pernah mengecap satu pendidikan formal dalam konteks sekolah keimaman. Ya, sekolah teologianya kan tidak jelas begitu, ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini firman Tuhan mengingatkan bahwa di tengah keangkuhan mereka, itulah yang menjatuhkan mereka. Di tengah mereka merasa tinggi, ketika itulah mereka rendah di hadapan Tuhan. Itulah kenapa, saudara, firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sedang menegur mereka. Dikatakan apa, saudara? Mereka adalah orang-orang yang menolak Tuhan, ya. Makanya dalam poin yang pertama, apakah tanda daripada orang yang mempunyai hikmat dan buahnya itu bisa nampak adalah dia pasti akan mau menerima kebenaran. Dia akan lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa, saudara? Karena dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Tadi di KU1 ada yang bertanya, Pak, kenapa harus pakai istilah merasa? Bukankah kita memang tidak layak? Saya bilang, betul, kita ini memang tidak layak. Tapi ingat bahwa ketika kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu berarti di dalam Kristus dikatakan, kita telah mati di dalam dosa, tapi dibangkitkan di dalam anugerah dalam Yesus Kristus. Itu berarti apa, saudara? Kita yang tidak layak sudah dilayakkan di dalam Yesus Kristus. Itulah kenapa kita sekarang menjadi orang yang sudah layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau orang sudah dilayakkan, maka sense-nya, rasa bahwa dia itu belum sempurna, belum layak, harus tetap ada. Ya, saya ambil contoh begini, saudara. Kalau orang dulu miskin sekali, lalu dalam perjuangan hidup dia diberkati oleh Tuhan, lalu menjadi kaya raya. Nah, ketika dia sudah kaya raya, dia bisa beli semuanya. Kadangkala dia masih punya sense ketika dia susah. Makanya tidak heran hidupnya itu hemat. Kalau mencet odol itu, waduh, bukan saja dipencet dari ujung ke ujung, sudah rata itu dilipat-lipat. Dilipat-lipat, bila perlu pakai setrika disetrika supaya keluar odolnya semua, ya. Dan kalau itu sudah habis, tidak mati akal, digunting, betul enggak? Sudah digunting, dibuka dalamnya. Kalau sudah tidak ada apa-apa, baru dibuang. Nah, ini contohnya ini begini, ya. Nah, sense bahwa waktu ketika dia masih susah, itu akan memacu dia untuk bekerja lebih keras. Akan membuat dia itu untuk tidak malas-malasan, karena dia tahu susah itu seperti apa, ya. Nah, sama, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita sudah dilayakkan di dalam Kristus, rasa tidak layak itu harus tetap ada. Bahwa kita ini adalah pendosa di hadapan Tuhan. Kita bukanlah orang yang baik dan sempurna. Kita adalah orang-orang berdosa yang karena anugerah Tuhan, saudara dan saya diselamatkan. Makanya ketika orang selalu merasa dia tidak layak, maka dia akan terbuka untuk ditegur oleh firman Tuhan. Dia akan terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kenapa, saudara, ini penting? Karena kalau orang sudah merasa dia itu sempurna dan sudah merasa layak, maka biasanya orang itu akan menjadi sombong. Sebuah survei diadakan di sebuah negara, ya, Rumania. Ketika Rumania ini di bawah kuasa daripada komunis,
Kekristenan itu ditindas habis-habisan. Banyak martir, banyak orang dibunuh karena Injil. Dan dalam survei itu mereka menemukan kekristenan itu mencapai puncaknya. Jadi orang Kristen itu kompak, beriman luar biasa. Tapi ketika mereka merdeka dan Rumania ini sudah bebas orang untuk beribadah, malah kekristenan itu turun, saudara. Iman mereka itu turun, kekristenan menjadi agama yang akhirnya ditinggalkan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kesusahan itu akan memacu dan memicu hidup kita. Nah, sama saudara, ketika kita di dalam Kristus, kita harus ingat masa-masa di mana kita itu dulu adalah orang berdosa. Adalah masa-masa di mana Tuhan selamatkan kita. Saya ketika mengingat kehidupan masa lalu, sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena banyak, ibarat buku, ada banyak babak hitam dalam hidup saya. Ya, pernah melakukan banyak kejahatan-kejahatan. Kalau Tuhan tidak tangkap saya, maka saya pasti hidup tetap di dalam perbudakan dosa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sense yang kita harus semua merasakan. Bahwa saya ini adalah orang pendosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga engkau dan saya menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang gampang untuk menerima kebenaran, ya. Inilah yang sebenarnya ingin ditegaskan dalam bagian ini, saudara, ya. Bahwa ketika orang itu dia sungguh-sungguh merasa dia tidak layak, maka dia akan mengakui Tuhan dalam hidupnya, ya. Nah, saudara, biasanya orang yang pemula baru belajar, ya, mengemudikan mobil, dia akan begitu waspada. Ya, semua ketentuan dia akan lakukan. Tapi kalau dia sudah menyetir berpuluh-puluh tahun, maka dia mulai careless, mulai tidak terlalu hati-hati begitu, ya. Nah, saudara, waspada. Kita jadi orang Kristen mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, sehingga kita sense kita bahwa kita adalah orang yang tidak layak itu sudah hilang. Ya, mungkin dengan puji-pujian, kita lah umat pemenang, kita anak raja, ya, dan lain sebagainya, sehingga melupakan status kita yang sesungguhnya, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi, bahwa mereka merasa bahwa mereka superior. Akibatnya kata yang dipakai di dalam ayat ini adalah mereka menolak, dan kalau dalam bahasa aslinya artinya adalah menyingkirkan, ya, seperti orang yang menyingkirkan sesuatu. Artinya dia tahu itu benar, tapi dia tidak mau terima kebenaran itu dan dia singkirkan. Hati-hati, saudara, ya. Kalau kita jadi orang Kristen, lalu firman Tuhan berbicara kepada kita, lalu kita tahu itu benar, tapi kita tidak mau tahu, lalu kita mulai pelan-pelan singkirkan dari ingatan kita, singkirkan dari dalam hidup kita. Nah, lama-kelamaan kita akan menjadi orang Kristen yang disebut sebagai orang Kristen yang numb atau mati rasa. Ya, hati-hati, ya. Saya pakai istilah orang Kristen kusta. Kalau orang sakit kusta, itu tambah lama, itu jari-jarinya itu lama-lama bisa copot, saudara. Ya, dan kalau sudah copot itu saudara ambil rokok, ditaruh di sini, dia tidak akan terasa karena sudah mati rasa, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi orang Kristen harus mempunyai sense yang peka. Ketika Tuhan itu sedang berbicara, maka engkau berkata, Tuhan, ini aku, berbicaralah. Ya, saudara ingat ketika Samuel itu dipanggil oleh Tuhan, ya. Ketika itu Imam Eli masih tidak ngeh kalau itu Tuhan panggil. Baru yang keempat, ya, baru dia ngeh, ya, ketiga keempat, baru dia mulai ngeh, berbicaralah Tuhan, sebab aku siap mendengar. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang membuat dia tidak peka terhadap suara Tuhan? Dosa yang membuat dia akhirnya tidak peka terhadap suara Tuhan. Ya, makanya saudara, dia punya anak Hofni dan Pinehas itu yang hidupnya itu disebut sebagai orang dursila yang jauh daripada Tuhan. Nah, saudara, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam poin yang pertama, firman Tuhan ingin memberikan satu pengajaran, ya. Tanda daripada orang yang mempunyai buah hikmat adalah dia akan mempunyai satu sense, ya, yaitu dia akan merasa tidak layak. Dan akibatnya dia akan menerima kebenaran Tuhan itu dengan lapang dada. Kenapa? Karena dia bersyukur untuk anugerah Tuhan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, selanjutnya timbul pertanyaan, mengapa mereka menyingkirkan kebenaran, ya?
Mengapa orang Farisi dan ahli Taurat mengingkar kebenaran? Seperti saya katakan tadi, karena mereka merasa mereka sudah tahu, mereka sudah berada di posisi yang lebih hebat, ya. Karena ahli Taurat kan disebut sebagai the guardian of Torah, ya. Jadi yang menguasai, yang menjaga daripada Taurat itu, ya. Sehingga mereka merasa bahwa mereka sudah tahu segala sesuatunya. Sehingga yang terjadi adalah, saudara, justru yang banyak tahu inilah yang melanggar, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati, ya. Dan firman Tuhan mengingatkan ini yang terjadi kepada ahli Taurat, ya. Lalu kenapa orang banyak itu dikatakan, baik itu orang banyak, pemungut cukai yang terkenal pendosa itu mau bertobat, mau percaya? Karena mereka merasa tidak layak. Mereka merasa mereka orang berdosa, sehingga mereka mau terima kebenaran itu, sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi tidak. Nah, saudara, survei membuktikan memang orang semakin pintar, dia makin susah untuk terima Kristus. Saya pernah menginjili seorang ahli filsafat, saudara, ya. Aduh, susah sekali untuk meyakinkan dia. Ya, susah sekali. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kalau Roh Kudus bekerja pasti akan terbuka, gitu ya. Nah, satu kali saya pernah diundang di persekutuan medik yang isinya adalah semua dokter, ya. Ada dokter bedah, dokter umum, dokter spesialis, semua dokter ada. Ya, makanya ketika saya pelayanan di sebuah kota, ya, di luar pulau, seringkali saya gratis, saudara, ke dokter, ya, karena mereka kenal begitu, ya. Nah, saudara, ketika diundang di persekutuan medik itu, saya pertama kali mau khotbah, saya takut sekali. Kenapa, saudara? Karena itu kumpulan orang hebat. Saya pikir gimana nih saya mau menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya saya persiapkan, saya keluarin semua bahasa Yunani, bahasa Ibrani, saya bikin mereka spektakuler, ya. Jadi kesannya supaya mereka keren gitu kan dalam hati saya kan. Lalu saya masih ingat ketika itu, besoknya saya akan khotbah, di tengah malam itu Tuhan tampar saya. Tuhan berbicara kepada saya, ya. Dan ketika itu naskah yang saya persiapkan, saya sobek, saudara, saya tidak pakai. Lalu saya bikin persiapan firman Tuhan yang baru. Saya masih ingat, saya kutip mengenai perjalanan panggilan daripada Abraham. Bagaimana Abraham tinggalkan semua untuk ikut Tuhan. Dan ketika itu saya mengkhotbahkan bagaimana pentingnya sehebat apapun engkau perlu tinggalkan untuk mengikut Tuhan, dalam arti fokus kehidupanmu, ya. Dan ketika itu Tuhan berbicara dan saya menyampaikan firman Tuhan itu, dan puji Tuhan selanjutnya saya diundang terus dalam persekutuan itu, ya. Artinya mereka diberkati begitu, ya. Nah, poin saya adalah kadangkala semakin kita itu secara kepintaran kognitif semakin hebat, kadangkala kita bisa menolak Tuhan seperti ahli Taurat ini, ya, merasa kita ini mengetahui segala sesuatu. Karena itu, saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang angkuh, ya, angkuh, merasa diri lebih tinggi, berkuasa dan layak, ya. Kenapa, saudara? Karena itu adalah awal dari kejatuhan. Ketika orang merasa diri layak, ketika merasa diri dia itu sudah sempurna, maka itulah awal kejatuhan, ya. Nah, ini contohnya, ya, ini lagi heboh sekarang. Saya tidak perlu menceritakan kisahnya, saudara sudah baca mungkin, ya. Tapi yang menarik adalah ketika sang jenderal ini ditangkap, ada 63 orang lainnya itu terseret untuk sementara, mungkin bisa tambah katanya, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang mencengangkan saya adalah kenapa pengaruhnya begitu besar. Ya, dikatakan bahwa jenderal ini meskipun bintangnya 2, yang bintang 3 pun takut sama dia. Ya, kenapa? Karena katanya, ya, mungkin karena dia itu polisinya polisi, ya, dia punya rahasia daripada polisi yang lain, mungkin begitu, ya. Tapi media mengabarkan bahwa dia ditakuti sehingga dia mempunyai kerajaan, ya, istilahnya adalah kerajaan Sambo begitu, ya. Sehingga yang terjadi adalah dia tidak bisa dikontrol, ya. Makanya istilah yang kedua yang dipakai adalah ada mabes di dalam mabes begitu, ya. Nah, saudara, apa kuncinya atau apa bisa terjadi demikian? Karena tidak ada yang bisa mengkontrol dia. Ya, ketika orang sudah merasa on the top,
Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dia atau mengontrol dia. Maka sudah yang kasih oleh Tuhan, orang itu akan merasa dirinya adalah ya mungkin seperti Tuhan begitu ya. Dia bisa melakukan apapun ya, bahkan melakukan skenario-skenario yang di luar nalar manusia. Artinya apa saudara? Ketika orang sudah merasa tinggi, dia akan menjadi angkuh. Ketika orang merasa bahwa dia tahu segalanya, punya kuasa, maka dia akan akhirnya meremehkan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau saudara diberkati sekarang ya, dulu mungkin naik sepeda motor ya waktu bujangan, sekarang sudah menikah, sudah naik mobil mewah. Dulu mungkin masih ngontrak, sekarang diberkati ya. Kadang-kala kita bingung matematikanya Tuhan ya. Dulu waktu bujangan kita 1 bulan lewat 1 bulan, betul enggak? Tapi ketika menikah, punya anak, logikanya harusnya kan bertambah ya pengeluaran kita ya. Tapi semakin kita punya anak, menikah, kita bisa punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya. Nah, itu matematikanya Tuhan. Makanya Arnold jangan takut ya kalau menikah ya. Artinya Tuhan akan menyediakan. Amin. Nah, itu ajaibnya Tuhan ya. Tapi intinya saudara, firman Tuhan ingin mengatakan dalam poin ini, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang tidak berhikmat dengan cara apa? Menolak kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus membuka diri karena kita benar-benar orang yang harus selalu merasa tidak layak. Ya, kenapa? Karena kalau orang itu merasa layak, maka dia sudah mentok. Ya, nah ingat bahwa ketidaklayakan, ya, ketidaklayakan diri di hadapan Tuhan, ya, adalah tanda utama. Tanda ya bahwa kita mempunyai hikmat, yaitu kita merasa tidak layak. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya ya. Jadi kita aplikasinya adalah kita mau terima kalau orang itu memberikan nasihat, input ya, atau firman Tuhan itu berbicara kepada kita ya. Nah, kadang-kala memang yang paling susah diomong itu katanya adalah pria. Setuju enggak ibu-ibu? Yang sudah punya suami angkat tangan. Susah enggak ngomongin suami? Susah apa gampang? Cinta, susah enggak ngomongin suami? Dengan jujur, saya sebagai suami itu mengiyakan. Ya, kadang-kala dia ngomong tahu-tahu. Ya, kadang-kala kita itu kalau istri ngomong kita kadang kurang memperhatikan. Setelah lewat kita baru apa tadi dia ngomong ya? Misalkan Anda disuruh titip ini, beli ini. Ya. Sampai di supermarket. Loh, tadi istri ngomong apa ya? Terus baru WA lagi. Meh, kamu titip apa tadi? Ya. Nah, ini sering terjadi ini ya. Saya mewakili semua suami-suami dah ya. Poin saya adalah kita harus humble. Orang Kristen yang berhikmat itu selalu seperti pepatah padi itu semakin berisi, dia itu akan semakin merunduk. Semakin dia itu pintar, hebat, kognitifnya hebat, gelarnya seabrek, dia akan harusnya semakin humble, bukan sebaliknya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa semoga jemaat Elion Rungkut semakin rendah hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, aplikasinya apa? Kalau ketemu orang, berusahalah menyapa dulu. Ya, daripada kita menunggu disapa. Betul? Nanti praktekkan ya. Nah, tapi menyapanya ojo dari 1 kilometer. Oh, itu terlalu ekstrim ya. Ketemu, kita mulai menyapa. Sebagai bentuk kita ini mengasihi dan kita ini benar-benar membuka diri ya. Jadi jangan menunggu orang tuh menyapa kita ya. Nah, saudara, yang kedua, poin yang kedua dan yang terakhir ya. Kalau tadi dikatakan bahwa tanda yang pertama adalah daripada orang yang berbuah, hikmatnya itu menghasilkan sesuatu, adalah dia akan bisa menerima kebenaran karena dia tahu dirinya itu tidak layak. Nah, yang kedua dalam bagian firman Tuhan ini di dalam ayat 31 ya sampai 35 ya. Kalau saudara membaca di situ lucu sekali ya.
khususnya di ayat 31 dan 34. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia, Tuhan Yesus datang, ia makan, Tuhan Yesus makan dan minum anggur juga, dan kamu berkata lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, dalam bagian yang kedua ini menarik, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengoreksi stigma. Stigma itu adalah sesuatu yang ditancapkan, ya, sesuatu yang mungkin orang itu tidak demikian lalu dikasih stigma, ya. Dan itu kejam sekali, saudara ya. Misalkan ya, kalau saudara melihat kebetulan ada ayai yang mungkin lagi ibadah lalu dia tertidur gitu ya. Nah, lalu Anda ngomong apa? Lalu mencap satu ai, ini ai tukang tidur misalkan ya. Boleh enggak begitu? Hah? Boleh kalau dia memang tukang tidur kan. Tapi kalau tidak, kalau hanya sekali itu, Anda kejam loh, Anda membunuh karakternya orang ya. Atau yang lainnya misalkan. Tapi sebaiknya enggak usah ngomong begitu ya. Tapi intinya bahwa stigma itu berbahaya. Contohnya apa, saudara? Di sini dikatakan ya, Tuhan Yesus ngomong, "Hei orang Farisi ahli Taurat." Waktu Yohanes Pembaptis, dia itu dikatakan tidak makan roti dan tidak minum anggur karena memang dia adalah orang yang tarak, orang yang menjaga makan dan minumnya ya, karena dia itu benar-benar menjaga kekudusan hidup. Maka orang-orang ahli Taurat mengatakan orang ini kerasukan setan, gitu ya. Lalu tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus makan seperti orang pada umumnya dan minum yang dipakai, kata yang dipakai di sini adalah minum anggur, ya. Lalu apa yang mereka katakan? Tuhan Yesus ini pelahap itu artinya orang rakus, ya. Dan peminum yang didefinisikan di sini adalah pemabuk. Jadi cinta kepada anggur, punya habit itu suka minum begitu ya. Nah, ini adalah stigma yang kejam, bukan? Ini adalah cap yang tidak benar, bukan? Ya. Jadi Tuhan Yesus ini mengatakan, "Hei kamu orang Farisi ahli Taurat, engkau begitu jahat ya. Ketika Yohanes datang, engkau cap dia kerasukan setan. Ketika aku datang, engkau cap aku sebagai seorang yang rakus dan peminum, pemabuk." Ya. Artinya apa, saudara? Di sini berbicara mengenai jadi orang Kristen yang berhikmat. Buahnya adalah poin dalam bagian ini mengatakan tidak boleh berprasangka buruk, ya. Tidak boleh negatif thinking terhadap orang lain. Nah, ini susah sekali, saudara ya. Karena manusia kadang-kala gampang untuk negatif thinking. Ya. Misalkan suatu saat ya, saudara melihat tiba-tiba ada seseorang ya lagi mungkin jalan-jalan ya, dan di sampingnya itu bukan istrinya. Ya, lagi berjalan mungkin di mall atau di hotel, lagi di lobi lah begitu. Lalu saudara lihat, itu Pak Aman kok sebelahnya bukan istrinya misalkan. Lalu Anda ngomong apa? Muncullah Jawa Pos headline, yaitu apa? Pak Aman berselingkuh. Nah, itu kejam itu. Ya. Padahal Anda melihat dari belakang, setelah Anda sorot di depan, ternyata itu anak saya, si Shebi, ya. Nah, hati-hati, anak saya sudah mulai gadis loh sekarang, ya. Jadi kalau dilihat dari jauh itu kayak saya bawa pacar begitu ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan itu kejam. Orang Kristen tidak boleh begitu, ya. Memfitnah, menstigmakan sesuatu yang buruk tentang orang lain, itu bukan ciri daripada orang Kristen. Ya, makanya dalam bagian ini Tuhan Yesus menentang keras dan mengatakan, "Hai orang Farisi, hai ahli Taurat, jangan buruk sangka. Jangan berprasangka buruk terhadap diriku atau terhadap Yohanes Pembaptis, karena stigmamu, pandanganmu itu salah." Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini mengapa sangat penting, saudara ya? Karena kita tahu bahwa ini julukan atau stigma yang tidak benar ya. Tuhan Yesus ini hidup di zaman waktu itu ya, sejarah mencatat bahwa kalau orang sangat kaya pada zaman itu ya, mereka akan membangun rumah ya, orang-orang pejabat-pejabat Romawi, dan ketika bangun rumah akan ada satu ruangan khusus dibangun namanya ruang muntah, saudara ya. Untuk apa? Jadi gini, pejabat Roma itu selalu suka pesta.
Jadi kalau pesta mereka akan makan, dan makan kalau sudah kenyang sekali mereka akan masuk di ruang muntah itu, mereka masukkan jarinya sampai mereka muntah keluar semua, lalu pergi pesta lagi, makan lagi, minum lagi. Dan nanti kalau sudah gitu masuk ruang muntah, muntah lagi. Kenapa saudara? Karena itu budaya pada zaman itu. Semakin banyak kau muntah, semakin kaya dirimu. Kenapa? Karena makananmu berlimpah, anggurmu berlimpah. Ya. Nah, kalau di zaman itu seseorang dikatakan pelahap, itu konotasinya adalah negatif. Seorang yang rakus-kus begitu ya. Dan apalagi dia disebut sebagai peminum ya. Adalah seorang kaki botol, istilah lainnya ya. Seorang yang Tuhan Yesus itu disamakan dengan pemabuk ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah kenapa kita belajar bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang demikian ya. Hati-hati ketika kita mulai menilai seseorang atau melihat sesuatu, jangan mudah untuk menyimpulkan. Ya. Nah, karena itu hati-hati saudara ya. Nah, pernyataan Tuhan Yesus ini tentunya kita tidak tahu ya, lucu-lucu pertanyaannya ketika membahas bagian ini. Tuhan Yesus tuh minum jenis apa ya? Anggur yang alkohol kadar berapa ya, kita tidak mempermasalahkan itu ya, itu kan lucu sekali, tapi intinya itu adalah fitnah saudara ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri dia tahu bahwa dalam bagian lain dia menentang ya. Saya kutip misalkan di Matius 24 ayat 48 49, Tuhan Yesus menentang orang-orang yang punya kebiasaan untuk menjadi rakus dan suka minum minuman keras ya. Berarti tidak mungkin dia melakukan itu gitu loh ya. Jadi orang-orang ahli Taurat dan ahli Taurat dan orang Farisi ini ingin menjelek-jelekan Tuhan Yesus ya. Jadi poinnya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang demikian ya. Makanya di ayat 35, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Artinya bahwa tergantung siapa yang menerima itu ya. Jadi kalau saudara memang sudah otaknya itu ada negative thinking, maka engkau akan terima dengan negatif. Ya, tapi kalau engkau di dalam pemikiranmu positif, maka semua akan menghasilkan positif ya. Nah, karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, saya ingin katakan bahwa kita mari belajar ya. Mari belajar jadi anak Tuhan. Mulai hari ini kita mau berkata, Tuhan, berkati pemikiran saya ya. Saya minta saudara angkat tangan kananmu. Oke, taruh di kepalamu. Ikuti saya ngomong, Tuhan, ubah pikiranku menjadi positif. Amin. Nah, jangan negatif terus. Kalau pulang masih negatif, doa lagi. Kalau tidak mempan, pukul-pukul kepalanya. Ya, untuk reminder, jangan negatif thinking. Saya dulu pernah kan kasih ilustrasi ini. Kalau saya lagi di mimbar, lalu saya begini, saya lagi ngapain? Mikir putus cinta, masuk kawin putus cinta, sudah punya istri ya kan? Apalagi mungkin saudara akan menebak semuanya, sakit gigi, kebelet pipis, terikat hutang dan lain sebagainya. Umumnya orang menebak itu selalu arahnya positif apa negatif? Kenapa? Karena dari sononya, betul? Nah, manusia ini berdosa, makanya kenapa dia selalu arahnya kepada sesuatu yang negatif. Makanya hati-hati saudara, ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sampai engkau berprasangka buruk ya. Ikuti saya baca, Amsal 1 ayat 7, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kesimpulan seluruhnya firman Tuhan katakan, hanya orang bijak itu yang mau dididik. Kalau orang itu, maaf ya, bodoh, dia akan tidak mau seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Dia akan hina itu kebenaran firman Tuhan. Dia akan menganggap enteng itu kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau orang itu bijak, dia akan hidup takut akan Tuhan. Dia akan menerima kebenaran itu. Kenapa? Karena takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Jadi kalau orang mau bijak, dia harus hidup
bijak atau hidup takut akan Tuhan, baru dia bisa bijak. Ya, seperti Salomo. Nah, karena itu saudara, ingat kebenaran firman Tuhan ini, dan sebagai penutup saudara, milikilah 2 poin tadi ya. Jadi kalau saudara ingin punya hikmat dalam hidup ini yang menghasilkan buah, maka saudara harus sungguh-sungguh mau menerima kebenaran. Kenapa? Karena kita ini tidak layak. Ya. Dan yang kedua, kita harus mulai mengoreksi pikiran kita. Jangan berprasangka buruk terhadap kondisi, terhadap pribadi, terhadap situasi, terhadap apapun. Ya, ke depan kita akan menghadapi masa susah di negara kita. Tapi tergantung pikiranmu, apakah bagaimana engkau menghadapinya. Ya. Ketika engkau menghadapi itu bersama Tuhan dengan pikiran positif, maka Tuhan pasti akan bukakan jalan. Amin. Sesusah apapun pasti ada sisi positif dan jalan keluar. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami jika kami seringkali menolak kebenaran firman Tuhan. Karena kami merasa kami sudah tahu, karena kami merasa kami mungkin sudah melakukan atau lebih baik, atau bahkan karena kami sudah punya jabatan atau kekayaan, sehingga kami merasa something di hadapan Tuhan dan mulai meremehkan kebenaran Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami sudah merasa layak di hadapan-Mu sehingga kami menjadi sombong. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kami hanyalah pendosa yang diselamatkan dalam anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami. Dan ajar kami untuk selalu mempunyai prasangka yang baik dan bukan yang buruk terhadap orang lain. Ajar kami untuk bisa menghadapi pribadi, situasi, apapun yang terjadi dalam hidup kami dengan positive thinking-nya Bapa. Sehingga pemikiran yang positif itulah yang akan menghasilkan banyak jalan keluar. Sehingga akan menghasilkan banyak akan saluran-saluran berkat yang Tuhan mau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa syafaat. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk masa depan pekerjaan kita. Kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Kita rindu supaya dengan kerendahan hati, dengan ketidaklayakan, kita memohonkan berkat Tuhan atas diri kita, atas keluarga kita, atas masa depan kita. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan setiap kami.
yang berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, yang memohonkan berkat-Mu atas keluarga mereka ya Tuhan, memohonkan berkat-Mu atas pekerjaan mereka, memohonkan berkat-Mu atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan, kiranya Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu. Jangan palingkan wajah-Mu, tapi sinarilah kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk rapat kerja daripada hamba Tuhan, majelis dan pengurus yang akan dilaksanakan besok. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik dan dapat membahas mengenai semua perencanaan dari program yang akan dilaksanakan pada tahun depan, supaya Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami serahkan juga untuk rapat kerja besok ke dalam tangan Tuhan. Bapa memberkati supaya lewat hamba Tuhan, majelis dan pengurus sungguh-sungguh dapat duduk bersama untuk memikirkan dan merumuskan apa yang kami akan kerjakan pada tahun depan. Kami berdoa Tuhan, Kau hadir, Kau memberkati sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dengar seluruh doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah ya Tuhan. Dan dengan iman kami memohon ya Bapa, bila Engkau yang akan membalasnya dan mendengar dan mengabulkan segala doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, mari kita mengamini firman yang sudah disampaikan dengan mengakui kembali iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer ke rekening gereja, scan QR Code, atau menggunakan amplop yang ada di depan kursi Bapak. Biarlah dengan penuh ucapan syukur kita mempersembahkan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mari bersama kita pujikan Yesus menuntun hidupku. Ada
Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu memberikan berkat yang baru di dalam setiap hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga akan membawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap pengurus, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan dalam mengelolanya untuk mendukung pekerjaan-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala puji, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Soleman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menghasilkan buah hikmat yang sungguh-sungguh dapat dinikmati oleh orang lain, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, biar segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.